teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman online dimanapun teman-teman semua berada. Kita jumpa lagi di mata kuliah Investment and Capital Market bersama saya Era Trianita Saputra. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang pengantar investasi, khususnya tentang jenis-jenis investasi. Kita tahu bahwa ya banyak sekali instrumen keuangan yang dapat dijadikan tools alat ya untuk investasi, baik itu secara jangka pendek ataupun secara jangka panjang. Namun sebelum kita merangkak ya jauh ya, kita alangkah lebih baik kenalan terlebih dahulu di sini ya. Apa itu investment? Apa itu investasi? Ya. Based on definition ya, bahwa adanya suatu komitmen dan suatu penundaan konsumsi. Namun dari definisi ini ya, kita dapat simpulkan bahwa ketika teman-teman semua investasi ya, ada sesuatu hal yang teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, teman-teman puasa. Dalam artian teman-teman menunda konsumsi ya sekarang untuk dimasukkan ke dalam aset produktif, yang mana ya di masa yang akan datang teman-teman akan memperoleh return yang maksimal. Nah, nanti return itu apa, Bu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Lalu dari definisi tersebut ya muncul pertanyaan teman-teman. Apakah investasi itu penting, ya kan? Nah, di sisi kanan kita ada risk, ada di sisi kiri ya, ada chart dan ada kenaikan. Apa itu artinya? Nanti kita akan bahas ya. Apakah investasi itu penting, teman-teman? Oke, jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Ya, kita akan jawab di sini. Mengapa harus investasi? Oke, yang pertama di sini saya ingin membahas kenaikan biaya kebutuhan hidup itu yang sangat tinggi dan semakin tinggi ya untuk setiap individunya, itu tidak sebanding dengan penghasilan ya yang kita terima ya untuk setiap bulannya. Oleh karena itu, kenapa ya ada beberapa pilihan yang dapat ya dilakukan oleh para masyarakat, para human ya, yaitu yang pertama ya salah satunya adalah dengan investasi. Lalu juga nanti muncul pertanyaan, ya kan, investasi di mana ya? Bagaimanakah cara awal saya ya untuk berinvestasi? Tentunya seperti itu. Oke. Lalu, mengapa harus investasi? Lalu yang kedua di sini ada needs and wants. Apa itu? Ada kebutuhan dan keinginan. Nah, ini ada sangkut pautnya. Karena apa? Karena di definisi pertama ya disampaikan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi. Berarti ada beberapa hal ya, ada kebutuhan dan keinginan yang dipisahkan dan yang harus diprioritaskan ya, agar apa? Masing-masing individu itu dapat mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Oke. Lalu yang ketiga, ini sangatlah penting ya. Kenapa masyarakat ya dihimbau untuk melakukan investasi ya? Salah satunya adalah membantu untuk menekan inflasi itu sendiri. Kenapa, teman-teman semua? Karena ya ketika kita melakukan investasi, otomatis kita akan melakukan penundaan konsumsi gitu. Nah, ketika kita melakukan penundaan konsumsi, maka ya konsumsi ini kegiatan ya produktivitas ya dari masyarakat di sini akan juga semakin rendah dan akan juga melawan inflasi dan ditekan dengan investasi yang ada ya. Investasi bisa dilakukan ya, contohnya di obligasi misalnya atau di saham misalnya. Jadi seperti itu. Dan ketika kita membahas melawan inflasi ya nanti akan dihadapkan ya kepada beberapa instrumen keuangan. Nanti kita akan bahas ya. Ya, contohnya di sini bisa saham, bisa juga obligasi, bisa juga deposito. Oke. Jadi needs and wants. Nah, di sini ada gambar bahwa setiap human ya, setiap individu di sini menginginkan ya sesuatu hal ya, menginginkan barang. Namun juga dihadapkan dengan ya kebutuhan ya, inginkan di laptop misalnya karena rusak. Lalu yang kedua ya di sini ingin ganti motor misalnya karena tidak ada akomodasi. Lalu juga di sini pembelian peralatan perabotan ya yang mana sangat insidental, sangat penting ya. Nah, itulah ya dihadapkan dengan needs and want ya, kebutuhan dan keinginan yang mana harus teman-teman prioritaskan. Oke. Melawan inflasi ya, itu tadi ya, inflasi itu sangat penting karena apa? Karena
Inflasi sendiri adalah penurunan daya beli suatu masyarakat, ya, baik secara individu atau perusahaan, sehingga inflasi ya tersebut seolah-olah mengakibatkan naiknya harga barang. Oke, ini secara definisi. Nah, seperti yang kita diskusikan bersama sebelumnya bahwa ya investasi akan melawan inflasi. Ya, dari inflasi tersebut muncul karena ada penurunan daya beli. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat sudah beralih ke pembelian instrumen keuangan yang mana ya untuk kebutuhan investasi. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, head to headnya bagaimana, Bu? Ya kan? Investasi yang mengalahkan inflasi itu seperti apa? Oke, disajikan data bahwa ya, nah ada ini inflasi ya, ada tabungan, deposito dan saham. Oke, masing-masing dari instrumen keuangan contohnya ya, yang lain masih banyak, ada warrants ya, ada sukuk ya. Nah, ini akan membantu ya kita ya terutama di Indonesia untuk menekan laju inflasi. Karena apa? Mayoritas masyarakat di Indonesia itu sudah ya beralih untuk pembelian masing-masing ya investasi ya, masing-masing instrumen investasi. Oke. Nah, tadi saham. Oke. Ketika ya harga saham naik ya, berarti ya sudah berkontribusi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah praktek pembelian saham di pasar modal ya, berarti teman-teman sudah berkontribusi ya secara nyata ya untuk melawan suatu inflasi. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke. Lalu dari semua itu, Bu, ya kan? Tujuan investasi itu apa? Oke. Nah, sekarang kita bedah secara dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum itu sendiri ya, pasti ya untuk menghasilkan suatu uang, return, yield, dividen ya. Lalu secara khusus di sini ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk moneter untuk masa kini ya maupun di masa yang akan datang. Nah, ini tujuan suatu investasi. Itulah kenapa tadi disampaikan bahwa investasi itu sangatlah penting. Karena apa? Ya, karena ya setiap manusia ya yang ada ya di suatu masyarakat itu pasti memiliki ya tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan return ya dividen yang maksimal. Lalu untuk mendapatkan tujuan ini ya kita dapat berinvestasi di aset mana saja, Bu, ya kan? Oke, kita akan bahas yaitu dari dua sisi teman-teman semua. Yang pertama adalah aset real, aset nyata, aset terlihat. Ada juga aset finance ya, finansial. Oke. Kita bedah satu persatu. Aset real itu seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan yang tampak ya, yang terlihat, yang terlihat mata ya, bagaimanakah suatu bentuk bangunan yang kita beli ya untuk dijadikan investasi. Lalu yang kedua, aset finansial. Nah, aset finansial ini contohnya ada beberapa, yaitu deposito, saham, obligasi, option, warrant, atau futures. Nah, dari yang kita sebutkan tadi ya teman-teman, masuklah ke kategori aset finansial ya. Nah, beberapa instrumen keuangan aset finansial ini masuk ke ya bursa efek ya. Jadi ya beberapa instrumen contohnya ya. Di sini ada obligasi, nanti teman-teman dapat ya mendapatkan pengantarnya di website Bursa Efek Indonesia. Lalu juga ada sukuk ya, ada juga pasar modal syariah. Dapat teman-teman dapatkan ya materinya, sumbernya ya, lalu petunjuknya di idx.co.id atau di Bursa Efek Indonesia. Oke ya, untuk pengantar akuntansi sekian dulu dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan ya, kita akan bahas lagi, kita akan jawab, kita akan selesaikan bersama di kelas ya. Saya harapkan teman-teman semua di sini aktif. Silahkan cari kasus apabila ada, dan saya tunggu di kelas ya di pertemuan selanjutnya. See you teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.